Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah statika struktur. Kita sampai bab yang kelima mengenai kesetimbangan benda kaku. Pembahasan pertama itu diagram benda bebas atau free body diagram. Jadi diagram yang mana di dalamnya itu ada gaya-gaya, ada jarak, kemudian ada benda yang dibebaskan dari benda-benda lain. Nah, itu ya. Jadi mahasiswa harus bisa menggambarkan free body diagram sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan keteknikan, baik itu di statika struktur, mekanika kekuatan material, elemen mesin, ya, dan sebagainya. Ya. Persamaan kesetimbangan membutuhkan spesifikasi lengkap dari seluruh gaya-gaya luar yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui inilah yang akan kita cari. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, untuk menghitung tidak diketahui ini diperlukan free body diagram. Nah, kemudian reaksi tumpuan atau penyangga. Nah, mahasiswa ya sebelum menggambar free body diagram, ya, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah jenis reaksi tumpuan, ya, antara batang, antara benda, ya, dengan benda lain, nah, yang mendapat gaya itu. Yang pertama yang sering umum itu tumpuan roll atau silinder. Ya, ini pada gambar 5.1a ini sebuah batang pada ujungnya ditahan atau ditumpu oleh roll. Ini ada batang ditumpu oleh roll atau sebuah silinder yang ditumpangkan gitu aja. Jadi di sini ada lantai atau dinding, ya, antara batang dengan dinding ini ada penyekat namanya roll. Ya. Nah, maka gaya reaksi roll pada batang ditunjukkan pada gambar 5.1b di sini. Jadi untuk tumpuan roll itu hanya ada gaya reaksi, hanya ada satu gaya reaksi yang arahnya itu tegak lurus dengan batang itu, bukan tegak lurus dengan bukan tegak lurus dengan lantai, dengan benda lain, tapi dengan batang yang ditumpu oleh roll itu. Hanya ada satu gaya reaksi saja. Kemudian tumpuan pin atau engsel. Nah, ini tumpuan engsel atau pin. Pin itu pena, ya, pena yang dihubungkan antara batang dengan engsel ini. Itu pena, pen, ya. Nah, ciri khasnya di sini ada engsel dan permukaan dari engsel yang bawah ini dia menyatu atau diikat permanen dengan baut, ya, atau dilas, ya, atau tercancap kuat, dicor begitu dengan lantai, sehingga ketika batang yang disambung oleh engsel ini dia tertahan arah horizontal dan arah vertikal. Nah, ini gaya reaksinya itu ada satu, yaitu seperti tampak pada layar ini membentuk sudut C, ya, dengan batang itu. Nah, komponen gaya reaksi F ini diuraikan menjadi dua, Fx yang arah gaya yang arah horizontal dan Fy arah vertikal. Jadi tumpuan pin ini itu mempunyai dua gaya reaksi arah horizontal dan arah vertikal. Beda dengan roll yang di atas tadi, ya, dia tertahan
ke bawah, ya, tetapi dia bisa bergerak arah horizontal sehingga tidak tertahan. Makanya gaya reaksinya tidak ada. Yang ada yang tertahan itu, yaitu tegak lurus dengan batang yang kontak dengan roll itu. Jadi kontak gaya reaksinya tegak lurus dengan batang yang ditumpu oleh roll. Kemudian tumpuan jepit. Nah, sebuah batang pada ujungnya ditahan atau ditumpu oleh penyangga tetap atau jepit, ya, maka gaya reaksi tumpuan tetap jepit ini pada batang ditunjukkan pada gambar 5.3b. Nah, contohnya ini ada batang, ya, tertancap kuat, ya, pada dinding. Nah, ini bisa tertancap seperti paku, bisa dilas, atau bisa terpasang permanen dengan baut, ya, atau bisa dicor pada dinding, misalnya besi yang terpasang, ya, dicor pada dinding, atau di sini ada balok cor-coran yang menyatu dengan dinding, dicor juga dengan di sini balok, di sini kolom. Nah, seperti itu juga termasuk tumpuan jepit, ya. Nah, kalau seperti ini, itu gaya reaksinya itu ada 3. Reaksinya ada 3. Ada 2 gaya, horizontal dan vertikal, dan momen couple. Jadi reaksinya itu ada 3, 2 gaya dan 1 momen couple. Nah, karena banyaknya tumpuan, maka kita ringkas ke dalam sebuah tabel. Yang pertama, tumpuan tali. Di sini ada batang, ditarik dengan tali, ya, pada ujungnya membentuk sudut theta, maka gaya reaksinya itu, ya, searah dengan tali. Dia tarik saja, tidak ada tekan karena tali tidak bisa ditekan. Kemudian sambungan antar batang atau link. Nah, di sini ada link, di sini batang, di sini juga batang. Nah, tapi ini bukan batang utama, batang penumpu atau batang penyangga. Nah, batang utamanya itu ada di sebelah kanan ini. Itu membentuk sudut theta. Maka gaya reaksinya itu ada 2. Ya, di sini yang sebelah kiri ini tarik, yang searah dengan batang juga, artinya batang penumpu, bukan batang yang ditumpu, batang penumpunya, membentuk sudut sama theta. Nah, itu maknanya batang yang ditumpu ini, batang utama ini, dia menekan, menarik ya, karena ditarik seimbang. Nah, yang sebelah kanan ini dia menekan. Jadi batang utama ini menekan, maka gaya reaksinya juga tekan, ya. Kemudian roll, ya, tadi sudah saya jelaskan. Cuman rollnya tadi, dinding penyangga rollnya itu, tempat tumpuan rollnya itu dia horizontal yang tadi. Sekarang ini dia membentuk sudut theta. Ya, di sini batang utama ditumpu oleh roll. Ya, di sini ada roll, tapi batang utamanya itu yang sana. Jadi engsel di sini ditumpu oleh engsel, tapi yang kontak dengan dinding atau lantai ini adalah roll. Jadi batang utama ditumpu oleh engsel di sini. Kan di sini ada pin, ya. Di sini ada pin atau pena, ya. Tetapi pena di sini bagian bawahnya itu ada roll, dan rollnya itu dia bisa bergerak sliding atau meluncur, translasi di sini. Nah, ini namanya tumpuan roll, bukan tumpuan engsel. Maka gaya reaksinya itu ada 1, yaitu tekan, ya, tegak lurus terhadap permukaan titik kontak roll ini dengan dindingnya.
dia tidak tegak lurus dengan batang yang ditumpu atau batang utama di sini, tidak tegak lurus dengan batang utama, tapi tegak lurus dengan permukaan kontak, ya, titik kontak dari roll itu. Nah, di sini tumpuan roll atau pin dalam slot. Ya, ini ada slot ya, atau rel begitu ya. Nah, di sini membentuk kemiringan sudut theta, ya, theta. Maka gaya reaksinya ada dua, yaitu tegak lurus dengan permukaan slot, bukan tegak lurus dengan batang yang ditumpu. Nah, batang yang ditumpu itu batang utama ini, tapi tegak lurus dengan permukaan yang kontak dengan slot itu, bukan permukaan batang. Nah, ketika batang utama di sini menekan, maka gaya reaksinya juga tekan seperti ini. Kemudian jika tarik, maka ini juga tarik gaya reaksinya. Jadi ketika batang utama itu posisinya menarik, ya gaya tarik, maka gaya reaksinya juga tarik. Cuman arahnya saja yang berlawanan. Kemudian tumpuan yang tidak ada sambungan, tapi dia numpang begitu saja pada permukaan kontak. Jadi numpang begitu saja. Nah, seperti ini. Ya, contohnya seperti tangga begitu ya, kaki tangga yang numpang pada lantai begitu. Nah, cuman ini lantainya dia miring untuk sudut theta. Maka gaya reaksinya itu dia arahnya ya, tegak lurus dengan permukaan kontak, permukaan lantai, tidak tegak lurus dengan batang utama. Kemudian pin atau engsel, ya, tapi pin ini atau engsel ini terpasang pada batang, berarti terpasang permanen. Jadi batang utama di sini dia bisa bergerak memutar, tapi mengayun ya, tidak berputar 100%, tapi mengayun saja, bolak-balik begini. Nah, di sini ada engsel. Nah, sementara batang penumpunya di sini membentuk sudut theta. Nah, ini dia pin ini dia tidak bergerak translasi, ya, tapi diam di sini. Cuman dia seperti engsel. Nah, maka gaya reaksinya itu, ya, ketika batang utama di sini menekan, di sini mengalami tekan juga. Dia tegak lurus dengan permukaan batang yang menumpu, ya, batang tempat tumpuan, bukan yang ditumpu. Nah, seperti ini. Kalau dia ditarik juga gaya reaksinya tarik. Nah, begitu ya. Kemudian batang, ya, tumpuannya itu batang yang terpasang tetap pada batang lain. Jadi batang penumpunya ini itu terpasang tetap dilas ya dengan batang utama, maka gaya reaksinya itu satu, tapi ada momen satu. Jadi di sini reaksinya ada dua, yaitu gaya reaksi yang tegak lurus ya dengan batang, ya, dengan batang ini tegak lurus dengan batang penumpu, bukan batang yang ditumpu ya. Kemudian di sini ada momen kopel, satu momen kopel. Nah, tumpuan jepit tadi sudah saya jelaskan ya. Tumpuan jepit itu ada 3 reaksi, yaitu 2 gaya reaksi horizontal dan vertikal dan 1 momen kopel. Kalaupun hanya ada 1 gaya reaksi, tetapi dia merupakan resultan atau penjumlahan dari 2 gaya reaksi horizontal dan vertikal di sini. Jadi F di sini mewakili Fx dan Fy. Nah, lebih jelasnya kita ambil contoh. Gambarlah free body diagram dari batang uniform atau batang yang seragam, artinya bentuknya itu seragam dari
kiri ke kanan ini seragam, dia sama persis. Ya. Kemudian batang mempunyai massa 100 kg. Jadi di sini yang perlu dipertimbangkan, di sini tengah-tengahnya di sini ada gaya ke bawah itu 100 kg, karena berat dari batang ini 100 kg. Harus di tengah-tengah pusat gravitasi. Nah, kita perlu gambarkan karena ini tumpuannya tumpuan jepit. Kalau tumpuan jepit, ya di sini berarti di sini ada 3 reaksi pada batang A di sini. Jadi dindingnya kita lepas, kemudian hanya ada di sini 1 batang. Nah, makanya di sini dinamakan batang ini kan benda. Nah, ini diagram ini. Ya, ada panah-panahnya di sini, itu diagram. Ya, di sini ada benda, ada panahnya, ada jaraknya, ada gayanya, ada momennya. Nah, jadi ada variabel-variabel yang diketahui dan tidak diketahui yang bekerja pada benda itu. Nah, itu diagram. Kemudian bebas artinya kita lepaskan dinding ini, karena dinding tidak perlu dibahas. Yang dibahas ini adalah batang atau benda ini. Makanya diagram benda bebas, artinya terlepas dari benda-benda lain. Nah, itu ya. Nah, di sini diuraikan pada tumpuan jepit di sini, di titik A di sini itu ada 2 gaya reaksi, AX dan AY, dan 1 momen. Nah, jadi ada 3 reaksi, AX, AY, dan MA. Nah, ini harus kita gambarkan. Kemudian gaya ke bawah yang berjarak 2 meter itu 1200. Kemudian di tengah-tengahnya ada massa yaitu 100 kg dikalikan dengan 9,81 sama dengan 981 Newton dengan jarak 3 meter dari titik A. Karena ini tengah-tengahnya gravitasi, pusat massa ya. Kemudian persamaan kesetimbangan. Nah, ketika ada sebuah benda di sini bekerja gaya-gaya, misalnya F1, F2, F3, dan F4 dengan arah yang berbeda-beda, maka persamaan kesetimbangannya itu sigma Fx sama dengan 0. Jadi bisa nanti diuraikan menurut komponen-komponennya, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0. Kemudian bisa juga diambil kalau dengan persamaan gaya tidak bisa menemukan nilai daripada salah satu gaya yang tidak diketahui, maka kita harus menggunakan persamaan kesetimbangan yang lain. Ya. Di sini ada, kita bisa pilih sigma MA sama dengan 0, ya, jumlah momen di titik A ini sama dengan 0. Bisa juga sigma MB sama dengan 0, artinya jumlah momen-momen. Ya, momen-momen di titik B sama dengan 0. Atau bisa juga di titik C sama dengan 0. Jadi jumlah momen di titik C sama dengan 0. Bisa juga di tengah-tengah sini juga boleh. Yang penting berada di dalam benda itu. Kemudian sekarang contoh soal. Tentukan reaksi komponen horizontal dan vertikal pada balok yang disebabkan oleh engsel pada B. Nah, B di sini ada engsel dan rocker atau roll pada A. Nah, di sini sebenarnya engsel. Di titik A di sini ada engsel karena di sini ada pin. Tetapi bagian bawah ini yang kontak dengan lantai ini tidak ada baut atau las-lasan yang terpasang kuat. Tidak seperti pada B. Pada B ini engsel, artinya di sini ada baut yang mengikat sehingga ketika beban-beban bekerja pada batang ini, maka titik ini tidak bergerak kemana-mana, ke kanan, ke kiri juga tidak, ke atas, ke bawah juga tidak. Ya, makanya di sini ada 2 gaya reaksi. Sedangkan engsel ini ketika ini ditekan, dia bisa tertarik ke kanan. Karena apa? Di sini tidak terpasang permanen.
antara lantai dengan rocker ini. Jadi istilahkan rocker ya. Rocker itu kalau terjemahan letter luck-nya itu kursi goyang. Bisa dilihat kaki dari kursi goyang itu kan dia bisa bergerak-gerak dia. Ya, bisa bergerak-gerak. Kakinya mengayun begitu. Jadi dengan dindingnya itu bisa bergeser. Nah, gitu ya. Bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Ya, tergantung gaya bekerja. Ya, contohnya seperti kalau ini kita benda ini, batang AB ini seperti jembatan, ya. Cuman jembatan itu seperti truss ya, ada kerangka-kerangkanya atas ini untuk menahan supaya. Nah, ketika mobil-mobil lewat di tengah di sini, maka kalau ini tidak bergerak, ya, yang sebelah sini bisa bergerak. Di titik A di sini dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya. Karena antara lantai dengan tumpuan ini dia tidak diikat permanen, sedangkan ini permanen. Nah, mahasiswa bisa mengecek ya jembatan di Labu Api Lombok Barat itu, ya. Selepas dari jembatan persis pada ujung jembatan kalau kita naik sepeda motor atau mobil, maka di sini akan terasa. Pasti kita ngerem karena di ujung jembatan ini ya, itu aspal yang ditutupkan itu akan berlubang karena ini ketika truk lewat ya dia akan ketarik sehingga aspalnya menjadi berongga. Walaupun ditambal lagi dia akan longsor lagi. Nah, ini harusnya di sini ditutup ya, ditutup dengan benda elastis ya, benda elastis. Nah, ini tenaga ahli yang profesional, maka antara besi jembatan dengan aspal di sini dia tidak berlubang. Nah, ini kaitannya dengan ilmu teknik sipil ya. Tapi yang jelas secara mekanika ya, itu di sini dia bergerak. Walaupun kecil tapi kalau truk dengan beban yang besar dengan suara yang keras ya, maka akan bisa menimbulkan pergeseran di sini. Ya, pergeseran. Dan itu sudah di Labu Api itu sudah berapa tahun diperbaiki ya tetap saja dia berlubang. Kalau tidak ngerem maka bisa menimbulkan kerusakan pada klaker mobil terutama ya. Sepeda motor pun juga akan terasa klakernya itu. Makanya kalau sepeda motor Anda itu mesin di bagian dalamnya itu berbunyi keras ya akan tampak. Nah, begitu ya. Suaranya ya itu berarti kerusakan pada engine-nya, pada transmisi gearnya itu ya. Nah, kita kembali ke bagaimana menyelesaikan kasus ini. Nah, kita harus buat free body diagram. Pertanyaannya kita kan disuruh mencari reaksi pada A karena dia engsel, karena dia roll atau rocker, dia hanya satu gaya reaksi yaitu AY saja. Kemudian untuk yang B itu ada dua gaya reaksi, BX dan BY, horizontal dan vertikal. Nah, kita urai di sini gaya yang membentuk sudut berapa ini? 45 derajat, 600 ini Newton ini 45 derajat ini diuraikan menjadi dua ya. Diuraikan menjadi dua untuk memudahkan menghitung persamaan kesetimbangan. Nah, diuraikan menjadi dua, yang Y di sini 600 sin 45, yang X di sini 600 cos 45. Nah, ini jarak-jarak ini diketahui semua. Nah, cuman karena batang di sini termasuk besar ya, ukurannya besar, sekian senti begitu, ini jarak dengan pusatnya saja, pusatnya titik A ke titik B di sini aja 0,2 meter, artinya 20 cm. 20 cm ya, kalau tengah-tengahnya berarti 40 cm, lumayan seukuran keramik itu ya. Nah, setelah gaya-gaya dimasukkan semua, baru kita membuat perhitungan persamaan kesetimbangan. Jadi jarak-jaraknya ini jangan lupa, karena ini bagian daripada penghitungan momen nanti. Nah, persamaan kesetimbangan arah X di sini ya,
diasumsikan yang ke kanan, arah ke kanan itu positif. Sehingga sigma fx sama dengan 0. Nah, yang x ini mana ini? Sana. 600 cos 45 di sini, ya jadi 2 saja sama bx. Sehingga yang bx ini min bx sama dengan 0. Sehingga bx-nya ketemu 424 Newton. Nah, kemudian persamaan kesetimbangan momen sekarang di titik B. Nah, persamaan kesetimbangan momen di titik B. Jadi diasumsikan di sini CCW itu yang positif. Sehingga jumlah momen di titik B, itu artinya begitu ya. Sigma MB itu jumlah momen-momen di titik B sama dengan 0. Nah, 0 ini kesetimbangan. Nah, kita mulai ya di titik B itu di sini. Jadi mulai dari yang terdekat. Perhatikan baik-baik di sini titik B berarti momen akibat gaya-gaya 200 Newton, akibat gaya BX dan akibat gaya BY karena dia berada, kalau ditarik garis kerjanya itu berjarak 0 dari titik B, maka momennya 0. Jadi momen akibat gaya 200 Newton, akibat gaya BX dan akibat gaya BY tidak membentuk momen, alias momennya sama dengan 0. Bukan karena ini ya, bukan MB-nya sama dengan 0, bukan ya. Tapi jumlah gaya-gaya, jumlah momen akibat gaya-gaya ini saja. Sedangkan yang terdekat lagi ya, yang 100 Newton ini ya, titik D di sini dia membentuk momen. Jadi terhadap titik B di sini gaya 100 Newton dikalikan dengan jarak 2 di sini, momennya CCW ya, maka di sini positif. Positif 100 dikalikan 2 meter. Kemudian yang dekat lagi yaitu 645 ini berjarak 5 plus 2 berarti 5 meter dikalikan, dan ini membentuk momennya arahnya CCW berarti masih positif 645 dikalikan 5 meter. Kemudian terhadap 600 cos 45 ini dia berjarak 0,2 di sini. Kalau diteruskan ke sana tegak lurusnya. Nah, di sini 0,2 kalau diteruskan. Karena titik B di sini berjarak tegak lurusnya ke atas ini 0,2. Jadi harus tegak lurus, garis gayanya ke sana teruskan. Nah, ini berjarak 0,2. Dan momennya cenderung CW sehingga negatif. Makanya di sini min 600 cos 45 ini kalikan jaraknya 0,2. Kemudian tinggal 1 AY. Ya. Tinggal 1 AY. AY-nya di sini tegak lurusnya terhadap titik B di sini berjarak 2 plus 3 plus 2 sama dengan 7 di sini. Nah, dia membentuk momen CW. Kalau CW berarti negatif, maka min AY dikalikan 7 meter. Nah, semua variabel dikalikan, angka-angka dikalikan, ketemu di sini AY sama dengan 319 Newton. Selanjutnya di sini persamaan kesetimbangan jumlah gaya dalam arah sumbu Y. Ya, karena sudah ketemu, BE ketemu, AY ketemu, tinggal BY. Nah, BY ini bisa menggunakan persamaan kesetimbangan momen juga bisa di titik A ya. Bisa juga sigma FY sama dengan 0. Jadi diasumsikan di sini yang ke atas itu positif, maka sigma jumlah gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y sama dengan 0. Jadi mulai dari di sini, mulai dari kiri ya, mulai dari kiri. Dari kiri ini AY. AY ini sama dengan 319. Ke atas berarti positif. Kemudian yang vertikal ini 645 karena ke bawah dia negatif. Kemudian 100 dia ke bawah negatif. Kemudian
yang 200 ini dia ke bawah negatif. Kemudian BY positif. Nah, BX dan 645 di sini dia horizontal, jadi tidak dimasukkan. Sehingga BY sama dengan 405 Newton. Nah, ini hasilnya bisa dicek juga dengan persamaan momen seperti yang saya katakan tadi, ya. Sigma momen di titik A juga bisa. Sigma momen di titik ini juga bisa. Yang penting titik-titik dalam benda ini jumlah momen-momennya itu harus sama dengan 0. Itu syarat kesetimbangan. Jadi ada bedanya di situ. Momen di titik B dengan jumlah momen di titik B itu beda. Nah, ini mahasiswa bisa ngecek sendiri sigma momen di titik A, karena hasilnya BY pun juga sama dengan 405 seperti yang saya katakan tadi. Kemudian subbab yang ketiga, 2 dan 3 gaya pada batang, ya. 2 dan 3 gaya pada batang. Jadi pada batang itu bekerja 2 gaya, pada batang itu bekerja 3 gaya. Nah, ini kita bisa menyederhanakan persoalan dengan cara seperti pada gambar berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini suatu batang AB melengkung begini. Ini bekerja gaya FA dan FB. Nah, ini arah-arahnya jika ditarik garis aksi, ini berpotongan dia. Ini artinya 2 gaya pada batang. Kemudian FA dan FB berlawanan, ya, berlawanan arahnya, besarnya sama, arahnya berlawanan sama persis. Kalau ini kan berlawanan, tapi tidak, garis aksinya jika diteruskan kan berpotongan. Kalau ini dia garis aksinya jika diteruskan itu sejajar, tapi tidak satu garis. Ya, walaupun FA itu sama dengan F, FB sama dengan F, artinya apa? Ya, FA, FB ini sama dengan FA, sama besarnya dan arahnya berlawanan. Tetapi garis aksinya jika diteruskan, dia sejajar. Tidak segaris. Tidak segaris. Berbeda dengan yang C di sini. Arahnya berlawanan, nilainya sama, sehingga FB ini sama dengan FA sama dengan F. Ya. Tetapi garis aksinya ini antara A dengan B, antara 2 gaya FA dan FB ini dia segaris. Nah, karena segaris inilah, maka pada kasus C di sini dia dalam kesetimbangan. Sedangkan pada gambar A dan B di sini tidak setimbang. Itu kalau kasus seperti ini. Ya, ini kita pakai di sini untuk menyelesaikan. Nah, seperti ini. Syaratnya kesetimbangan itu 2 gaya punya besar yang sama, kemudian mempunyai arah berlawanan, dan mempunyai garis aksi yang sama yang menghubungkan 2 titik di mana gaya itu bekerja. Jadi menghubungkan 2 titik. Ya, ini saja. Nah, gitu ya. Ini nanti dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelihatannya rumit menjadi mudah. Bagaimana dengan batang yang menerima 3 gaya? Seperti pada gambar 5 titik B yang A dan B di sini. Sama-sama ada 3 gaya. Yang pertama, F1 ini garis aksinya diteruskan, kemudian F2 garis aksinya juga diteruskan, kemudian F3 garis aksinya diteruskan, itu berpotongan pada 1 titik. Ya, maka persoalan ini bisa diselesaikan. Ini dalam kesetimbangan. Kemudian yang B, kasusnya berbeda sama sekali. Ini kasus khusus juga. F1 garis aksinya diteruskan ke atas, ke bawah. F2 garis aksinya diteruskan ke bawah, ke atas. Kemudian F3 garis aksinya diteruskan ke atas dan ke bawah. Ternyata ke atas dan ke bawah ini dia bertemunya itu pada, ya mungkin sangat jauh sekali, tak terhingga.
bahkan tidak ketemu kan gitu ya. Nah, ini juga bisa dikatakan setimbang. Yang B di sini diteruskan ke bawah ke atas, teruskan ke bawah ke atas, bertemunya di atas ini. Nah, ini dalam keadaan kesetimbangan. Jadi ada dua kasus ini ya. Nah, sekarang contoh soal. Di sini ada batang ya, ABC atau tuas ABC di sini ya, ditumpu pin pada A. Nah, pin pada A dan dihubungkan ke batang BD. Batang BD-nya berbentuk siku-siku seperti ini. Di D-nya ada engsel juga di sini. Ada pin juga sama dengan A. Nah, tandanya di sini terpasang dengan baut permanen dengan dinding dengan lantainya. Kemudian jika berat batang diabaikan, karena pertanyaannya tentukan gaya pada pin A. Gaya pada pin A ini berapa dengan bentuk seperti ini. Nah, maka prinsip 2 gaya pada batang, prinsip 3 gaya pada batang dengan penyederhanaan tadi bisa diselesaikan. Nah, maka free body diagram pada batang AB di sini ya, karena saya tampilkan lagi di sini. Nah, karena batang ini dari B ke D di sini bentuk siku-siku yang mana sisi-sisinya itu sama besar 0,2 meter dan 0,2 meter sama, maka jika D dan B di sini ditarik, sudutnya itu 45 derajat. Nah, gitu ya. 45 derajat. Nah, seperti ini. Ini kesetimbangan. Kita kan tidak tahu gaya reaksi pada D, pada B nggak tahu. Yang tahu itu hanya arahnya saja, seperti ini. Terus kemudian pada berikutnya, karena titik B tadi ya, itu arahnya ke atas ketika dianalisa pada batang BD. Batang BD di sini kan titik B di sini dia ke atas. Ya. Maka ya, ketika dianalisa di batang berikutnya, di batang ABC, itu berlawanan dia. Berlawanan menjadi ke bawah sana. Jadi begitu ya. Makanya analisanya itu free body diagram ketika berbeda-beda ya nanti berlawanan ya. Berlawanan. Besarnya sama tapi berlawanan. Kemudian di sini kita buat arahnya ke bawah. Ya. Nah, ini jika diteruskan ke sana bertemu di titik O. Karena di sini sudutnya 45, maka di sini juga 45. Nah, jarak dari B ke C diketahui itu 0,5. Maka dari C ke O, karena ini sudutnya di sini 45, maka C ke O di sini juga 0,5. Nah, ini yang kita menentukan sendiri. Nah, titik C di sini diketahui gaya, karena titik ini ditarik oleh tangan, bisa diukur itu berapa. Ya. 400 Newton, ini realistis ini. Tangan orang itu bisa ya sekitar 40 kg. Ya, orang kan bisa ngangkat berat 40 kg ya. Nah, ini realistis ini. Ini contoh yang realistis. 400 Newton. Nah, ini sudutnya sama-sama 45. Sedangkan yang di reaksi pada A di sini dibuat reaksi pada 2. Pertanyaannya, loh Pak, tadi kan gaya reaksi pada A itu kan katanya ada 2, AY dan AX. Nah ini FA di sini itu resultan dari AY dan AX. Nah, dari contoh tabel tadi kan gaya reaksi pada engsel itu bisa 2, bisa 1. Kalau 2 itu komponennya,
Kalau 1 itu resultannya, penjumlahannya ya. Penjumlahan gayanya. Jadi di sini FA ya. FA ini harus ditarik gaya. Kita tidak tahu. FA besarnya nggak tahu, arahnya juga nggak tahu. Yang jelas dari FA ini ketika sudah berpotongan antara F dengan C di sini bertemu di titik O, maka kita harus menarik dari titik A ke titik O di sini, ditarik ke bawah, berpotongan di sini, diteruskan. Nah, disinilah gayanya. Kita tidak tahu ke atas atau ke bawah. Nah, nanti ketika kita hitung ternyata positif, berarti arah yang kita asumsikan itu benar gitu ya. Kalau negatif berarti berlawanan dengan asumsinya. Begitu. Nah, selanjutnya kita tentukan theta di sini. Theta kita karena panjang dari A ke batang BC di sini itu 0,1, ini diketahui ya, diketahui. Sedangkan dari sini ke sana juga diketahui ya. Diketahui juga 0,2, kemudian ke sananya 0,5. Maka dari A ke C di sini lurusnya di sini berarti 0,7. 0,7. Nah, karena di sini 0,1, di sini 0,5 dikurangi 0,5 di sini kurang 0,1 ketemunya 0,4. Sehingga dari A ke tegak lurus garis O ke bawah di sini itu 0,4. Yang ke atas itu 0,7. Sehingga tangan theta itu sama dengan 0,7 dibagi dengan 0,4. Sehingga tetanya itu sama dengan arkes tangan 0,7 per 0,4. Sehingga ketemunya itu 60,3 derajat. Nah, persamaan kesetimbangannya menjadi, nah ini kita tulis ulang ya. Nah, kalau persamaan kesetimbangan gaya sekarang, kesetimbangan gaya di sini, maka gaya ini kita uraikan ya. Persamaan kesetimbangan gaya. Nah, ini kita uraikan. Kita uraikan FA ini menjadi komponen X dan Y. Fx dan Fy. Nah, Fx-nya itu sama dengan FA karena sudutnya theta. Theta ketemunya tadi 60,3, maka FA cos 60,3. Yang ke atas ini FA sin 60,3. Nah, kemudian yang F sendiri di titik B di sini diuraikan juga. Ya. Fy dan Fx. Nah, Fx-nya ini F cos 45 karena sudut 45 di sini, F cos 45. Sedangkan yang di sini F sin 45. Nah, ini kita buat persamaan kesetimbangan gaya. Nah, yang ke kanan ini itu positif asumsinya, maka sigma Fx sama dengan 0. Nah, ke kanan positif, berarti Fa di sini cos 60,3 min cos 45 plus 400. Gitu kan? Yang kan cuma ini aja 1 2 3. Nah, di sini ketemu. Nah, terus kemudian sigma Fy itu hanya ada 2 di sini. Fa sin 60,3 positif min di sini F sin 45. Hanya ada 2 saja. Nah, 2 persamaan ini disubstitusi. Ya, di sini mahasiswa menghitung sendiri. Di sini sin 60,3 berapa di sini. Nah, akhirnya F-nya itu ketemu berapa, dimasukkan ke sini, maka FA ketemu. Jika FA ketemu 1,07 kN, F ketemu 1,32 kN. Nah, itu FA-nya sudah ketemu. Nah, kalau asumsinya di sini positif berarti arahnya sudah benar. Nah, ini PR ya, akan dikerjakan ya, jadi setiap materi ada PR-nya.